kita lanjut ya. Nah, lalu apa tujuan dari penelitian itu sendiri? Sebenarnya kalau berbicara tujuan itu banyak macam tujuan aja. Ada tujuan secara teori atau tujuan teoritis, ada juga tujuan praktis dan lain sebagainya. Namun pada awal ini kita bahas tentang tujuan penelitian secara umum terdahulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya penelitian itu simpelnya adalah rangkaian kegiatan seorang peneliti dengan teknik-teknik dan alur tertentu dalam rangka mencari kebenaran dari sebuah persoalan. Ini simpelnya. Lalu tujuannya apa? Tujuan penelitian secara umum bisa dikatakan ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk menemukan sebuah kebenaran, ya, karena dari semisal para mahasiswa telah melakukan identifikasi permasalahan, tentu tujuannya apa? Ketika sudah diidentifikasi, tentu tujuannya adalah untuk mengetahui kebenaran dari permasalahan tersebut. Itu satu. Yang kedua, sekaligus untuk dijadikan pembuktian. Ya, jadi penelitian ini juga sebagai untuk bahan bukti. Karena apa? Ada beberapa penelitian yang sifatnya menguji kebenaran, menguji kebenaran sesuatu benda tersebut atau suatu persoalan. Nah, maka penelitian yang seperti ini maka tujuannya adalah jelas untuk pembuktian. Seperti itu. Dan yang ketiga, salah satu tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan inovasi. Jadi ada pengembangan terhadap penelitian yang telah ada. Nah, ini banyak sekali. Kadang kayak katakanlah yang marak wakaf. Penelitian tentang wakaf itu sudah banyak sekali. Wakaf kemudian berkembang, ada suku link wakaf, terus kemudian ada wakaf uang, kemudian ada wakaf berjangka. Sekarang yang paling terbaru ini adalah wakaf berjangka. Nah, ini merupakan inovasi-inovasi atau pengembangan daripada wakaf. Nah, penelitian-penelitian yang sifatnya seperti ini adalah tujuannya secara umum adalah dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan dan keilmuan yang telah ada, atau untuk memperkaya hasanah keilmuan. Seperti itu. Jadi ada 3, sekali lagi saya ulang, ada 3 tujuan dari penelitian. Yang pertama adalah untuk menemukan sebuah kebenaran, kebenaran dari persoalan yang diteliti. Yang kedua adalah untuk menguji kebenaran atau untuk pembuktian dari persoalan yang telah ada. Apakah benar dalam nasi itu ada glukosanya? Nah, itu kan perlu diteliti. Nah, itu adalah dalam rangka untuk menemukan kebenaran atau juga sekaligus pembuktian. Oh iya, setelah diteliti, dilakukan lab dan lain sebagainya, ternyata dalam sebuah nasi ditemukan glukosa. Oleh karenanya seringkali para orang yang diabetes dilarang makan nasi yang dari beras itu karena ada glukosanya dan lain macam-macam. Nah, ini fungsi dari penelitian. Dan yang ketiga tadi yang saya jelaskan adalah fungsinya atau tujuannya adalah dalam rangka untuk pengembangan keilmuan. Seperti yang saya jelaskan contohnya tadi seperti wakaf dan lain sebagainya. Nah, itu singkatnya tujuan dari penelitian. Nah, kalau sifatnya tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan teoritis dan yang kedua adalah tujuan praktis. Biasanya dalam karya-karya ilmiah seperti skripsi dan lain sebagainya juga menyantumkan kedua jenis tujuan ini, tujuan penelitian. Yang pertama tujuan teoritisnya apa? Tentunya kalau teoritis ini selalu berhubungan dengan keilmuan, sifatnya yang selalu berhubungan dengan knowledge, seperti memperkaya hasanah keilmuan. Ini selalu sifatnya teoritis. Namun ketika sudah berbicara tentang tujuan praktis, tentunya lebih jauh lagi tujuannya adalah bersifat aplikatif. Jadi bagaimana sebuah penelitian itu kemudian dapat diaplikasikan. Nah, ini yang namanya tujuan praktis, seperti itu.